Sejarah perkembangan mobil dari masa ke masa. Mobil sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia modern. Keberadaan mobil sangat membantu mobilitas manusia saat melakukan aktivitas sehari-hari. Apalagi sekarang, model dan tipe mobil sudah sangat beragam. Mulai dari family wagon atau sekarang lebih dikenal dengan sports utility vehicle (SUV), hingga kelas sedan luxury yang memberi kenyamanan lebih. Mesin yang ditawarkan pun sudah sangat beragam. Seperti kelas 1,000 sampai 1,500 cm3 untuk mobil-mobil perkotaan. Atau mobil bermesin di atas 2000 cm3 yang banyak digunakan oleh mobil-mobil dengan penggerak 4 roda. Namun kali ini kita tidak akan membahas varian mobil yang ada saat ini. Kali kita akan menjelajahi sejarah mobil. Bagaimana proses dan perkembangan mobil dari abad 19 hingga memasuki milenium kedua ini. Mari sama-sama simak. Dekade 1880. Penemuan mesin diesel pada 1882 menjadi babak penting dalam sejarah mobil. Tepatnya pada Januari tahun 1882, ketika sebuah mesin berbahan bakar solar mulai diperkenalkan dan kemudian banyak digunakan masyarakat. Saat pertama dibuat, mesin diesel ini muncul sebagai tonggak karena mampu membuat mesin yang lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Mesin diesel terus dikembangkan dan masih tetap digunakan sebagai salah satu mesin mobil. Setelah itu barulah muncul kendaraan dengan mesin berbahan bakar bensin. Menggunakan 3 roda sebagai penggerak, kendaraan ini diciptakan oleh ahli mesin asal Jerman, Karl Benz pada 1885. Tak mau kalah, di Amerika Serikat Henry Ford telah membangun mobil pertamanya pada 1886. Inilah cikal bakal mobil-mobil di era modern. Dekade 1900. Di awal abad ke-20 ini mobil-mobil sederhana yang sudah diciptakan mulai mengalami evolusi. Saat pertama diperkenalkan, mobil saat itu belum menggunakan setir bulat seperti yang kita kenal saat ini. Sebelum 1900, setir mobil berbentuk setengah lingkaran saja. Bahkan ada yang menggunakan semacam tongkat untuk menggerakkan roda depan ke kanan dan ke kiri. Setelah 1900, setir bulat mulai dipakai dan memang lebih memudahkan pergerakan mobil. Kecepatan mobil pun sudah mulai bertambah tinggi. Bisa mencapai 15-20 km per jam. Sudah lebih cepat dibanding kecepatan orang berjalan kaki yang sekitar 6 km per jam. Karena itulah pemerintah negara bagian Alabama, Amerika Serikat, membatasi kecepatan maksimal mobil saat itu hanya 12 km per jam. Di era ini Ford mulai mengenalkan Model T yang fenomenal. Berkat bantuan mesin, proses pembuatan mobil ini melesat dari 7,5 unit per jam menjadi 146 unit per jam. Pada 1913 lahir mesin hibrid pertama di dunia. Adalah Ferdinand Porsche yang menemukan mesin hibrid yang diberi nama Lone Porsche Mixte Hybrid. Usia Porsche saat menemukan mesin ini baru 18 tahun. Dekade 1920. Di dekade ini, mobil sudah mulai menjadi bagian dari kehidupan manusia. Bahkan sudah menjadi industri yang terus berkembang seiring munculnya penemuan-penemuan baru yang terkait mobil. Di Amerika Serikat bahkan banyak bermunculan industri yang menciptakan mobil dari mulai skala kecil hingga skala besar. Namun, tampaknya hanya mereka yang bermodal besar saja yang mampu bertahan. Dari sekitar 253 industri kendaraan pada 1908, jumlahnya menjadi hanya tinggal 44 saja pada 1929. Dari jumlah itu, 80% pasar dikuasai oleh Ford, General Motors, dan Chrysler. Pada dekade ini,
mulai diperkenalkan radio mobil. Sehingga pemilik mobil tidak lagi merasa kesepian ketika berkendara seorang diri. Dekade 1940. Di pertengahan abad 20 ini, kondisi dunia tengah dilanda peperangan. Industri otomotif pun terkena imbasnya. Mereka jadi fokus untuk menciptakan kendaraan yang bisa bermanfaat di medan perang. Kendaraan ini sangat pas digunakan untuk medan perang yang punya kondisi tanah tidak rata. Kendaraan militer ini punya kecepatan yang cukup tinggi meski harus menjelajahi wilayah berkontur naik turun. Saat ini, orang mengenalnya dengan sebutan Jeep. Dekade 1950. Setelah Perang Dunia selesai, pabrikan otomotif kembali bisa mengembangkan teknologi yang mereka miliki saat itu. Muncul mesin dengan teknologi injeksi pada Januari tahun 1951. Mobil pertama yang menggunakan mesin injeksi ini adalah Goodbrod Superior dan Goliath GP700 Sports Coupe. Kedua mobil ini resmi dipasarkan ke masyarakat dan mendapat sambutan cukup positif. Awal 1956, teknologi baru kembali ditemukan. Kali ini prototipe catalytic converter mulai dibuat. Ini merupakan imbas dari kecemasan masyarakat saat itu terhadap jumlah karbon dioksida yang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah kendaraan yang makin meningkat. Namun, teknologi karya Eugene Houdry tersebut saat itu masih sebatas uji coba dan diterapkan untuk mesin berbahan bakar bensin. Tapi, ide ini bisa dibilang sudah jauh melangkah ke depan dibanding teknologi yang berkembang saat itu. Dekade 1960. Sejarah mobil memasuki era yang lebih maju. Mobil sudah semakin memasyarakat dengan desain yang lebih kompak dan fungsional. Hal ini tak lepas dari pengaruh kehadiran VW Beetle yang punya desain tidak biasa dan ditahbiskan sebagai mobil rakyat. VW Beetle menjadi inspirasi dari kemunculan seri Corolla, Civic, dan Focus yang merupakan mobil-mobil pionir dengan desain lebih simpel dan tidak besar. Sejak saat itu, produsen mobil mulai berlomba menciptakan kendaraan yang lebih simpel. Dekade 1970. Sisi keamanan penumpang di kendaraan mulai diperkenalkan di dekade ini. Dimulai dengan munculnya teknologi airbag pada 1974. Ditambah dengan sabuk pengaman yang bisa membantu penumpang terhindar dari cedera parah saat mengalami kecelakaan. Hal ini tak lepas dari kecepatan mobil yang terus bertambah tinggi. Mesin-mesin yang digunakan punya kapasitas semakin besar yang berdampak dengan kecepatan maksimal yang lebih tinggi. Terbukti pada 1970, sebuah kendaraan bermesin khusus mampu melesat hingga 1000 km per jam. Kendaraan yang diberi nama Blue Flame ini ditahbiskan sebagai kendaraan tercepat di bumi saat dilakukan tes di padang garam Bonneville, Utah, Amerika Serikat. Dekade 1980 dan 1990. Setelah Amerika Serikat sempat merajai otomotif dunia beberapa dekade, mulai 1980, muncul pesaing berat. Jepang yang porak-poranda akibat perang sudah mulai kembali bangkit. Merek-merek Jepang seperti Honda dan Toyota bahkan sudah mampu menembus pasar Amerika Serikat. Produsen Jepang menawarkan kendaraan yang berbeda dari produk negeri Paman Sam, sehingga menarik minat masyarakat di sana. Teknologi yang dikembangkan pun mampu bersaing dengan mobil-mobil produksi Amerika Serikat dan Eropa. Seperti ketika Toyota untuk pertama kalinya memperkenalkan Toyota Prius yang fenomenal pada 1997. Toyota Prius menjadi mobil hibrid pertama di dunia. Mobil ini menjadi inspirasi dari mobil-mobil berteknologi masa depan yang diproduksi puluhan tahun kemudian. Dekade 2000, sejarah mobil terus berkembang secara positif pada milenium kedua.
Sejumlah teknologi terbaru banyak bermunculan. Semuanya bertujuan untuk menciptakan kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Keinginan menciptakan kendaraan ramah lingkungan terlihat saat Peugeot mampu membuat pemerintah dan produsen otomotif di Eropa mulai menggunakan filter di mesin mobil. Penggunaan filter ini akhirnya menjadi keharusan bagi seluruh mobil produksi Eropa demi kesehatan para penggunanya. Honda pun tak mau kalah. Pada 2007 pabrikan asal Jepang ini mulai memproduksi mobil berbahan bakar hidrogen yang ramah lingkungan. Mobil produksi Honda ini diberi nama FCX Clarity.